Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai gravitasional yang berjudul Gravitational Force and Potential yang beranggotakan Indah Faris Anjalni, Muhammad Fahri, penulis dari pelajaran Rizky dan Petrus Mayanti dari kelas Fisika 6BC mata kuliah Mekanika Klasika. Boleh di next. Iya, boleh di next tidak? Oke, selanjutnya terdapat pendahuluan di mana bab ini akan membahas penelitian hukum gravitasi universal Newton dan juga penerapannya. Konsep intensitas medan gravitasi atau G dan juga potensial gravitasi atau P akan dan juga penerapan dari hukum gravitasi Newton. Lalu terdapat hukum Gauss yang akan diterapkan untuk menghitung G dan I untuk distribusi massa simetris yang pada lambat. Dan juga persamaan medan gravitasi yang merupakan persamaan diferensial yang akan dipenuhi oleh fungsi seperti G dan I. Di next. Selanjutnya terdapat hukum gravitasi universal Newton yang dimana telah diterapkan oleh fisikawan untuk bisa memprediksi dan menghitung dengan sangat tepat melalui gerakan planet, bulan, satelit, dan juga objek lain yang terdapat di alam semesta, di mana yang berbunyi gaya gravitasi atau interaksi dari tarik-menarik antara dua benda di alam semesta akan berbanding lurus dengan bentuk kasar mereka, dan juga akan berbanding terbalik dengan kodrat jarak di antara mereka. Dilanjut, maka besarnya gaya F antara dua benda bermasa MI dan MJ yang dipisahkan oleh jarak RIJ akan diberikan oleh F sama dengan G MI kali MJ per R2 kuadrat, di mana diilustrasikan dalam gambar di bawah. Lalu selanjutnya G merupakan konstanta gravitasi, di mana nilai yang diterima saat ini dari G merupakan 6,673 plus minus 0,003 dikali 10 pangkat minus 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Di mana menurut hukum ketiga Newton kita akan mendapatkan Fij sama dengan minus Fji. Dan juga apabila benda yang diperpanjang adalah sumber garis dengan lambda linear dengan dm sama dengan lambda dl, lalu rumus di bawah ini dengan ilustrasi gambar di samping. Menurut hukum ketiga Newton, gaya yang bekerja pada M ialah minus F, di mana pada garis aksi F ini kita akan menempatkan titik CG pada jarak R dari M di P sedemikian rupa sehingga menjadi F sama dengan G dikali M kecil dikali M besar R kuadrat. Nah, dalam kondisi ini, gaya gravitasi antara benda bermasa M dan partikel bermasa M akan setara dengan gaya resultan tunggal F yang bekerja pada M di CG dan juga minus F akan bekerja pada M ATP. Lalu benda yang diperpanjang akan berperilaku seolah-olah semua masanya terkonsentrasi di CG. Lalu titik CG disebut titik berat benda bermasa M relatif terhadap titik bermasa M di P. Dan jika posisi M di P berubah, maka posisi CG juga akan berubah. Dengan secara umum, CG tidak bertepatan dengan pusat massa M. Bahkan akan tidak berada di garis yang menghubungkan pusat massa M dengan P. Lalu dapat disimpulkan apabila the next pusat gravitasi akan bertepatan dengan pusat massa dalam kondisi yang pertama, jika massa M kecil jauh dari M besar, maka medan gravitasinya akan seragam, di mana bagian tubuh yang berbeda akan dikenai gaya yang sama. Dan juga pusat gravitasi akan bertepatan dengan pusat massa. Yang kedua, untuk benda simetris seperti bola seragam, maka pusat gravitasinya akan bertepatan dengan pusat massanya. Di next.
Selanjutnya terdapat medan gravitasi dan juga potensi gravitasi. Di mana pengertian dari gaya gravitasi merupakan gaya pusat yang mana gaya radial murni melewati titik tertentu yaitu pusat gaya. Selanjutnya, gaya gravitasi simetris bola yaitu besarnya gaya yang hanya bergantung pada jarak radial dari pusat gaya dan bukan pada arahnya. Nah, gaya pusat simetris bola adalah konservatif, di mana kepastian dari energi kinetik dan energi potensialnya adalah konstan. Sebaliknya, apabila medan gaya pusat bersifat konservatif, medan gaya tersebut juga harus simetris bola. Di next. Lalu intensitas medan gravitasi apakah cepat dari medan gravitasi atau hanya medan gravitasi atau G dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan massa yang bekerja pada sebuah partikel dalam medan gravitasi yang bermassa m besar. Artinya, G sama dengan F per M sama dengan minus G besar N besar per R kuadrat dikali U. Atau dapat disebut untuk benda yang bermassa M besar dapat diperpanjang dengan kesamaan sebagai berikut, yang mana G memiliki dimensi gaya persatuan massa yaitu percepatan. Dan besarnya percepatan gravitasi di permukaan bumi saat ini ialah 9,8 meter per second kuadrat. Lalu selanjutnya boleh di next. Untuk potensial gravitasi akibat distribusi massa M dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut, di mana dalam pembahasan ini terdapat 4, yaitu gaya dengan rumus di sampingnya, dan juga energi potensial dengan rumus di sampingnya. Lalu terdapat medan gravitasi dengan rumus di sampingnya, dan juga potensial gravitasi dengan rumus di sampingnya. Lalu gaya merupakan M dikali G, energi potensial itu atau U merupakan M dikali V, medan gravitasi atau G kecil merupakan minus gradien V, dan juga potensi gravitasi sama dengan minus gradien U. Lalu di next. Selanjutnya boleh dilanjut. Terima kasih. Garis gaya dan permukaan ekuipotensial dalam memvisualisasikan medan gaya dapat dibantu dengan garis gaya dan garis ekuipotensial dalam 2D dan dalam 3D, dibantu dengan permukaan ekuipotensial. Garis gaya atau garis medan gaya adalah gabungan elemen garis kecil yang membentuk garis atau kurva halus sejumlah besar elemen garis yang dapat digambarkan di ruang yang melindungi suatu massa, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Garis-garis ini dimulai dari permukaan suatu massa dan meluas sehingga tak terhingga. Untuk satu massa, garis gaya adalah garis lurus atau radial, memanjang hingga tidak terhingga, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next. Kemudian kurva potensial di samping dihasilkan dari dua massa yang tidak sama. Garis-garis medan gaya akan tegak lurus terhadap kurva potensial di setiap titik. Gambar garis gaya ini dapat digunakan untuk menggambarkan arah dan besar vektor medan G. Garis singgung ditarik pada sembarang titik pada garis medan memberikan arah medan gaya dari F atau G pada titik tersebut. Kerapatan garis-garis ini dan jumlah garis yang melalui suatu volume kecil tetapi termasuk titiknya memberikan besar medan vektor G pada titik itu. Tidak ada dua garis medan yang saling bersilangan karena G adalah fungsi bernilai tunggal, yaitu hanya memiliki satu nilai pada satu titik tertentu. Dapat ditunjukkan pula bahwa garis-garis medan ini tidak memiliki keberadaan nyata, tetapi memberikan gambaran yang jelas yang menggambarkan sifat-sifat medan gaya. Next. Persamaan permukaan ekuipotensial V XYZ adalah fungsi bernilai tunggal. Tidak ada dua permukaan atau garis ekuipotensial yang saling berpotongan. Dengan demikian, garis-garis gaya tegak lurus atau ortogonal terhadap garis ekuipotensial dan garis gaya normal terhadap permukaan ekuipotensial.
V sama dengan min G dalam kurung N1 per R1 ditambah M2 per R2. Itu sama dengan konstan. Nah, perubahan energi potensial apabila massa di titik P dipindahkan sejauh ds, du itu sama dengan min V dikali ds sama dengan min V ds. F sama dengan min du per ds. Baik, perhitungan gaya gravitasi dan potensial gravitasi. Dalam kasus ini lebih mudah untuk menghitung potensial gravitasi, yang merupakan besaran skalar daripada menghitung gaya yang merupakan besaran vektor. Karena setelah potensial gravitasi diketahui, gaya gravitasi dapat dihitung dengan spesifikal sel. Menghitung gaya gravitasi spesifikal sel yang seragam dengan massa M dan titik massa M dengan jari-jari R. Sebuah partikel bermassa M ditempatkan di luar kulit di titik P yang berjarak R, di mana R lebih dari R besar dari pusat kulit, kemudian membagi kulit menjadi sejumlah besar cincin melingkar seperti yang ditunjukkan di arsir pada gambar di samping. Dapat dihitung gaya antara salah satu cincin dan massa M dan kemudian menjumlahkan semua cincin, di mana lebar cincin yang diarsir R besar D theta, jari-jari cincin R sin theta, keliling cincin 2 pi R sin theta, sedangkan luasnya yaitu dA sama dengan 2 pi R sin theta dikali R. D theta sama dengan 2 pi R kuadrat sin theta d theta. Jika Rho ada densitas persatuan luas material sel, maka massa seluruh spherical sel adalah M sama dengan 4 pi R kuadrat dikali Rho, itu sama dengan M per 4 pi R besar kuadrat. Pada gambar di samping, karena simetri situasi semua komponen transversal yang dihasilkan dari mempertimbangkan seluruh cincin dijumlahkan menjadi 0, sedangkan komponen gaya sejajar dengan PO karena seluruh cincin dijumlahkan menjadi dV sama dengan sigma dV sama dengan sigma G besar M kecil dikali dm per S kuadrat cos I. Substitusikan dapat diperoleh dV sama dengan G besar M besar dikali M per 2 S kuadrat sin theta d theta cos pi. Gaya yang disebabkan oleh seluruh kerangka adalah S kuadrat sama dengan F kecil kuadrat plus R besar kuadrat dikurung 2 R kecil dikali R besar cos theta. Dari segitiga selang sama OPI yaitu 2 SDS sama dengan 2 R kecil R besar sin theta d theta. Untuk R dan untuk R kecil dan R besarnya adalah konstan. R besarnya itu R kuadrat sama dengan S kuadrat plus R kecil kuadrat dikurang 2 S R cos pi. Cos pi sama dengan S kuadrat ditambah R kuadrat dikurang R kuadrat per 2 SR. Next. Mengganti sin theta d theta dengan cos pi dan cos pi menjadi F sama dengan G besar dikali M besar dikali M kecil per 4 R kecil kuadrat R besar. Integral R min R sampai R plus R. 1 ditambah R kuadrat dikurang R kuadrat per S kuadrat ds F sama dengan G besar dikali M besar kali M kecil per R kecil kuadrat. Dalam notasi vektor dapat ditulis sebagai F sama dengan dikurang G besar dikali M besar dikali M kecil per R kecil kuadrat faktor dari R untuk R kecil lebih besar dari R. Sedangkan G sama dengan min G besar dikali M besar per R kecil kuadrat untuk vektor R untuk R kecil lebih besar dari R besar. Setelah itu kita dapat menghitung energi potensialnya menjadi
sebagai berikut kita terlihat pada layar, yaitu U sama dengan evaluasi konstanta dengan cara mensubstitusikan R kecil sama dengan R besar. U sama dengan min G besar dikali R besar G besar dikali M besar dikali M kecil per R besar sama dengan C1, untuk R kecil lebih besar dari R. Sedangkan untuk potensial gravitasinya adalah I sama dengan min G besar dikali M besar per R kecil. Untuk R kecil lebih besar daripada R besar, I sama dengan konstan sama dengan C2 sama dengan min G besar dikali M besar per R besar. Untuk R kecil lebih besar daripada R besar. Bola padat. Hasil yang diperoleh untuk kerangka bola dapat diperluas ke bola padat. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa distribusi materi yaitu kerapatan harus simetris bola. Masalah yang akan menjadi sederhana jika densitasnya seragam. Ada dua kasus di sini, yaitu kasus pertama itu R kecil lebih besar daripada R besar, yaitu massa M berada di luar bola padat bermassa M besar dan jari-jari R besar. Bola dapat dibagi menjadi sejumlah besar kerangka, masing-masing massa kerangka terkontribusi di pusat. Terlepas dari variasi kerapatan dengan jarak radial yaitu simetris tetapi tidak harus seragam seperti dalam kasus ini. S sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per R kecil kuadrat. Untuk R kecil lebih besar daripada R, dan selanjutnya dapat dilihat pada layar. Terakhir ada R sama dengan min G besar dikali M besar per R kecil. Untuk R kecil lebih besar daripada R besar. Kasus yang kedua yaitu R kecil lebih kecil daripada R besar, artinya massa M berada di dalam bola padat bermassa M besar. Semua kulit yang berada di luar bola berjari-jari R kecil memberikan kontribusi nol pada gaya. Sedangkan kulit di dalam R berkontribusi pada gaya. Kita asumsikan bahwa kerapatannya seragam, yaitu bola itu homogen. Fraksi massa yang terkandung dalam R kecil adalah 4I per 3 dikali R kecil pangkat 3 I per 4I per 3 dikali R besar pangkat 3 I sama dengan R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3, di mana I adalah densitas suatu bahan. Jadi massa yang terkontribusi di pusat adalah M besar dikali R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Maka gaya diberikan R adalah FR sama dengan min G besar dikali M kecil per R kecil kuadrat dikali M besar dikali R kecil pangkat 3 per R kecil pangkat 3 sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per R pangkat 3 dikali R. Untuk R kecil lebih kecil daripada S. Selanjutnya ada grafik P dan G versus R, di mana padatan homogen bola berjari-jari R dan bermassa M. Sebelum buat grafik, kami membagi konstanta dengan pangkat yang sesuai dari 10, agar lebih mudah untuk menafsirkan grafik tersebut. Grafik Y versus X ini menggambarkan sebuah lingkaran. Next. Untuk energi kutub UR dari massa di dalam bola dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. Untuk R kurang dari R diperoleh UR min R sama dengan min GM per 2R pangkat 3 Next, maaf.
Kemudian lapisan dengan ketebalan terbatas, di mana mempertimbangkan lapisan dengan ketebalan terbatas jari-jari R1 dan jari-jari luar R2 seperti contoh pada gambar di bawah ini. Kemudian kita ingin menghitung potensial di titik P pada jarak R dari pusat kulit. Menurut definisi, potensial PR di P adalah PR sama dengan min G integral V aksen dikali PR per S dikali D V aksen, di mana D V aksen ini adalah elemen kolom kecil di R. Kemudian D V aksen ini sama dengan R sin theta dikali theta dikali R dikali theta dikali DR sama dengan R kuadrat dikali sin theta dikali DR dikali theta dikali dV. Next. Dari segitiga OPQ seperti pada gambar sebelumnya diperoleh S kuadrat sama dengan R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R dikali cos theta, di mana R ini adalah konstanta, maka bisa dibedakan menjadi 2S dikali DS sama dengan 2 dikali R sin theta d theta, atau sin theta d theta per S sama dengan 2S per R kali R. Kemudian kita mendapatkan pernyataan berikut untuk potensial gravitasi di lapisan luar, di mana VR sama dengan min Gm per R untuk R lebih besar dari R2. Jadi potensial gravitasi pada setiap titik di luar lapisan atau bola akan menyebabkan distribusi massa simetris. Dan dapat dikatakan juga seluruh massa terletak di pusat. Next. Untuk titik di dalam lapisan, kita dapat mengukur batas dalam persamaan 10.83, kemudian didapatkan untuk R kurang dari R1, di mana VR sama dengan min 4 pi GP dikali integral R1 sampai R2 dikali RDR. Kemudian didapatkan VR sama dengan min 2 pi GP dikali R2 kuadrat min R1 kuadrat sama dengan konstan untuk R kurang dari R1. Jadi potensial di dalam lapisan atau R kurang dari R1 adalah konstan dan tidak tergantung pada posisinya. Hukum Gauss. Hukum Gauss digunakan secara luas dalam kaitannya dengan medan listrik dalam elektrostatika. Sebenarnya hukum Gauss berlaku untuk setiap situasi yang melibatkan hukum gaya kuadrat terbalik. Adil untuk mengatakan bahwa hukum Gauss adalah bentuk kompak dari pernyataan hukum kuadrat terbalik. Karena gaya gravitasi adalah gaya kuadrat terbalik, mari kita terapkan hukum Gauss dan lihat kegunaannya dalam menghitung intensitas medan gravitasi G dalam situasi sederhana. Mari kita mempertimbangkan massa titik dulu. Medan gravitasi pada jarak dari diberikan oleh GR sama dengan min Gm per R kuadrat min dikurang U vektor R. Gambarlah sebuah bola berjari-jari R dengan massa titik M di pusatnya. Kami mendefinisikan arah radial keluar sebagai positif. Sebuah fluks kuantitas medan gravitasi G melalui permukaan bola didefinisikan sebagai menggunakan persamaan di atas. Pi sama dengan 4 pi R kuadrat GR sama dengan min pi IGM, di mana G adalah komponen radial G dan 4 pi R kuadrat adalah luas permukaan bola dengan jari-jari R. Kami akan menunjukkan bahwa fluks total karena massa apapun tidak tergantung pada jarak. Mari kita mempertimbangkan massa M yang sepenuhnya tertutup oleh permukaan yang berbentuk sewenang-wenang seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Permukaan yang sewenang-wenang itu seperti disebut permukaan Gaussian atau GS. Mari kita perhatikan sebuah titik P pada permukaan ini, di mana garis normal luar permukaan membentuk sudut dengan R dari M ke P. Tentukan G menjadi dua komponen radial atau normal dan komponen transversal atau komponen yang sejajar dengan permukaan. Hanya komponen normal yang berkontribusi pada fluks Pi, karena komponen normal G adalah min G M per R kuadrat cos theta. Fluks dP yang melalui elemen dengan luas dA adalah dP sama dengan min Gm per R kuadrat cos theta, dA sama dengan G dikali dA sama dengan N vektor dikali G dA. Proyeksi dA tegak lurus R adalah
adalah dA cos theta sama dengan n vektor dikali dA, sedangkan dA cos theta per r kuadrat adalah d omega, di mana d omega itu adalah sudut siku-siku dengan dA di M. Seperti pada gambar, jadi persamaan di atas dapat ditulis sebagai dP sama dengan min gm d omega. Flux total karena G diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan di atas, di mana kontribusi dari sebuah elemen sudut pada dipertimbangkan. Mengingat bahwa sudut geser lengkapnya adalah 4pi, kita dapatkan pi sama dengan integral dP sama dengan min gm integral d omega sama dengan min pi gm. Ini adalah hasil yang sama yang kita peroleh dengan menggunakan permukaan bola seperti pada gambar pada persamaan yang awal tadi dari gambar A. Nah, dan persamaan yang kedua dan ketiga kita dapat menyimpulkan bahwa flux dP adalah produk skalar dari G dan dA. Itu adalah dP sama dengan G dikali dA sama dengan n vektor dikali G dA, di mana Fi dikali dA itu ada sama dengan dA cos theta sama dengan proyeksi luar dA tegak lurus terhadap B atau R. Nah, mari kita lanjutkan diskusi kita sejumlah besar massa yaitu M1, M2, dan M3. Di dalam permukaan tertutup, pada setiap titik P di permukaan ini medan gravitasi total itu adalah G sama dengan G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah dengan selanjutnya. Sedangkan flux gravitasi total yang melalui permukaan tertutup adalah P sama dengan G1 dikali dA plus integral G2 dikali dA plus selanjutnya sama dengan min 4pi G sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M selanjutnya. M total sama dengan M1 ditambah M2 ditambah selanjutnya, kemudian Pi itu sama dengan min 4pi Gm total. Dari persamaan yang tadi adalah pernyataan hukum Gauss dan validitasnya didasarkan pada fakta bahwa gaya adalah hukum kuadrat terbalik. Setelah flux dihitung dengan menggunakan persamaan yang terakhir, kita dapatkan menggunakan persamaan yang ketujuh itu dalam situasi simetris sederhana untuk menghitung G. Selanjutnya adalah ada persamaan medan gravitasi. Menjelaskan secara singkat prosedur untuk menghitung G dan P dengan menggunakan hukum Gauss untuk distribusi massa simetris dan juga dengan penerapan langsung hukum gaya gravitasi kuadrat terbalik. Produk yang lebih umum adalah mencari persamaan diferensial yang dipenuhi oleh intensitas medan gravitasi Gr dan potensial gravitasi R. Jadi dari persamaan di atas itu kita mengetahui hubungan antara G dan P itu menjadi Gr sama dengan min delta VR. Mengambil curl di kedua sisi dan mencatat bahwa curl dari gradien adalah 0, kita dapatkan delta G sama dengan min delta dikali delta V sama dengan 0. Itu adalah persamaan vektor. Ini adalah himpunan tiga persamaan diferensial yang memberikan hubungan antara komponen Gx, Gy, Gz. Dari itu adalah dGz per dy min dgy per dz itu sama dengan 0. dgx per dz min dgz per dx sama dengan 0. dgy per dx min dgx per dy sama dengan 0. Nah, persamaan ini dipenuhi oleh medan gravitasi apapun. Untuk penentuan unik, kita membutuhkan hubungan antara G dan distribusi massa. Baik, persamaan medan gravitasi. Secara singkat, prosedur untuk menghitung G dengan menggunakan hukum Gauss untuk simetri distribusi massa metrik dan juga dengan penerapan langsung gravitasi kuadrat terbalik hukum paksa. Tujuan yang lebih umum adalah menemukan persamaan diferensial yang memenuhi
ditentukan oleh intensitas medan gravitasi atau GR dan potensial gravitasi atau PR. Dengan demikian, dari persamaan 10.29 kita tahu hubungan antara G dengan V, yaitu menjadi GR sama dengan minus del VR. Mengambil curl dari kedua sisi dan mencatat bahwa curl dari gradiens adalah 0, maka didapatkan V produk G sama dengan minus V minus del kali del V sama dengan 0. Next. Persamaan vektor ini adalah himpunan tiga persamaan diferensial yang memberikan hubungan antara komponen Gx, Gy, Gz dari G, yaitu do Gz per do Y minus do Gy per do Z sama dengan 0, do Gx per do Z minus do Gz per do X sama dengan 0, do Gy per do X minus do Gx per do Y sama dengan 0. Persamaan ini dipenuhi oleh medan gravitasi apapun. Untuk penentuan G, kita butuh hubungan antara G dan distribusi massa. Di bawah ini merupakan ilustrasinya, yang merupakan massa M tertutup oleh volume V aksen luas permukaan A. Next. Mempertimbangkan massa M yang tertutup oleh volume V aksen yang memiliki luas permukaan A, jadi flux V yang melalui area ini adalah sebagaimana didefinisikan dalam rumus matematika di bawah, dengan V sama dengan integral lipat 2 dalam hal ini luas dari fungsi n vektor dot G dA. V ditimbang dari persamaan sebelumnya adalah V sama dengan minus 4V GM. Next. Untuk distribusi massa kontinu, V sama dengan minus integral lipat 3 dari fungsi 4V dm yang sama dengan minus integral lipat 3 dari fungsi 4V rho dv aksen, di mana dm sama dengan rho dv aksen dan rho adalah rapat massa. Dengan menyamakan dua persamaan sebelumnya memberikan rumus di bawah ini. Oke, bisa di next. Teorema divergensi Gauss yang diterapkan pada sembarang vektor B adalah integral lipat 2 n vektor dot B dA sama dengan minus integral lipat 3 del dot B dv aksen. Kemudian diterapkan pada persamaan sebelumnya, maka didapatkan integral lipat 3 V aksen dari fungsi del dot G dv aksen sama dengan minus integral lipat 3 V aksen dari fungsi 4V G rho dv aksen. Atau dirumuskan integral lipat 3 V aksen dalam kurung del dot G plus 4V G rho dv aksen sama dengan 0. Next. Karena ini berlaku untuk sembarang volume V aksen, maka dapat dituliskan del dot G plus 4V G rho sama dengan 0 atau del dot G sama dengan minus 4V G rho, yang merupakan hubungan yang diperlukan antara G dan distribusi massa yang dijelaskan oleh densitas rho XYZ pada koordinat kartesian. Dengan persamaan sebelumnya, maka bisa dituliskan do Gx per do X plus do Gy per do Y plus do Gz per do Z yang sama dengan minus 4V G rho. Next. Persamaan tersebut disebut persamaan Poisson. Solusi umum dari persamaan tersebut adalah VR sama dengan integral lipat 3 G rho R per R dv aksen. Singkatnya, teori gravitasi Newton dapat diringkas sepenuhnya oleh satu set tiga persamaan di atas, yaitu GR sama dengan F per M, G sama dengan minus del V, dan
del kuadrat V sama dengan minus 4V G-rho. Atau alternatif persamaannya GR sama dengan F per M aksen, del kali G sama dengan 0, dan del kali G del dot G sama dengan minus 4V G-rho. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai topik bahasan bab 10. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.